berbicara sama pasien itu dengan bahasa yang bisa dimengerti sama pasien, dan bisa menyambung antara pasien dengan kita sendiri, petugas kesehatan. Terus Bu, pertanyaan kedua, menurut Ibu apa saja kendala-kendala yang menyebabkan pasien dan keluarga tidak merasa puas terhadap hasil perawatan? Tidak diterangkan sama petugas kesehatannya bagaimana seberapa dosis obat, kapan dimakan, itu biasanya itu kendala-kendalanya sih kalau nggak diterangkan sama keluarga pasien. Miskomunikasi. Terus yang ketiga, menurut Ibu apa saja kira-kira yang harus dilakukan perawat agar bisa memberikan komunikasi yang baik kepada pasien? Memberikan perawat harus menjelaskan kepada pasien obat penyakit pasien itu apa, dan pemberian obat itu bagaimana, dan dosisnya bagaimana, kapan-kapan ada yang diberikan. Terus menurut Ibu bagaimana cara agar asuhan keperawatan itu bisa berhasil? Menurut Ibu bagaimana cara agar asuhan keperawatan bisa berhasil? Asuhan keperawatan bisa berhasil dengan setiap hari untuk pemeriksaan fisik pasien itu. Udah gitu misalnya ditensi, ditem, atau kalau ada pemeriksaan darah diperiksa. Udah gitu didiagnosa. Udah gitu misalnya kalau ada rencana operasi ke depannya, apa yang harus diperiksa duluan, misalnya pasang kateter atau apa, terus implementasi tindakan selanjutnya apa, dan setelah operasi itu gimana selesai operasi itu gimana, harus kita evaluasi. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah bahasa daerah dapat meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga terhadap asuhan keperawatan yang diberikan? Bisa jelaskan? Ya nggak bisa kalau misalnya perawatnya itu dia dari suku Padang sementara pasiennya itu dari suku Batak, ya nggak nyambung, ya nggak bisa lah. Agak susah lah, harus bahasa Indonesia yang sama-sama mengerti. Terus menurut Ibu bagaimana cara komunikasi penyampaian informasi terkait pengobatan yang diterima? Itu kan mau bilang pasien itu nama, umur, udah gitu jenis kelaminnya. Menurut Ibu bagaimana cara berkomunikasi penyampaian informasi terkait pengobatan yang diterima? Menurut saya sih kita kalau pasiennya kita lihat nama di label tangannya itu, udah gitu label obatnya, nama obatnya cocok dengan usia apa enggak, misalnya ada anak-anak atau dewasa, dan jenis kelaminnya, serta dosis obatnya itu berapa mili, ada yang untuk sirup, ada yang milinya 250 mili atau 500 mili. Kalau udah gitu pemberian obatnya ada yang 3 kali 1 hari, kalau 3 kali 1 hari per 8 jam, kalau yang 2 kali 1 hari per 12 jam. Itu cara pemberian obatnya itu. Yang kelima, cara pemberian obat itu IP, IM, sublingual, tetes atau yang lainnya. Begitu lihat kadaluarsa obat. Obat itu udah kadaluarsa apa enggak, kan enggak bagus untuk pasien. Terus menurut Ibu apakah petugas kesehatan mau mendengar dan menjelaskan pengobatan dan asuhan keperawatan kepada pasien? Bisa dijelaskan? Harus mau, karena dengan penjelasan itulah makanya pasien kita bisa berhasil dalam pengobatan. Terus Bu, menurut Ibu komunikasi seperti apa yang diharapkan dari petugas kesehatan ketika lagi berobat atau menerima pengobatan di rumah sakit? Komunikasi yang efektif, yang bisa ada timbal balik. Misalnya pasien nggak tahu bertanya sama kita jawab dengan penjelasan yang bisa dimengerti sama pasien. Pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu apakah
apakah petugas kesehatan wajib melakukan interaksi kepada pasien? Bisa dijelaskan bagaimana? Wajib lah, karena harus bisa pasien itu kita beri obat sampai ke rumah pun kita harus lihat juga gimana cara makannya. Kalau misalnya pasien TB atau pasien DM, kalau pasien DM itu kan harus kita periksa juga ininya kan KGD-nya, cek gula darahnya. Itu Makasih ya Bu. iya sama.